Halo semuanya, Om Swastiastu. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang unit Airsoft Spring dengan model Mauser M712 atau M712. Ya, ini unit kali ini banyak yang salah paham ya dengan jenisnya, itu terutama di forum-forum online, itu di toko-toko online itu banyak yang salah paham. Ini unit M712, bukan Mauser yang versi C96. Itu beda itu. Banyak orang yang belum mengerti perbedaannya. Jadi sebelum lanjut ke perbedaannya, ini sejarahnya sedikit dulu. Jadi ini senjatanya ini adaptasi dari unit Mauser M712 yang sebenarnya. Jadi ini unit yang digunakan pada saat Perang Dunia I ya. Jadi ini adalah merek dari Swanqiang ya, dari Cina ini. Ini M712. Pembedanya gampang sekali membedakan unit yang C96 itu. Kalau yang Mauser C96 dia tidak ada tombol safety switch-nya yang di sini. Tuh. Jadi dia tidak berisi di sini. Jadi tidak ada tombolnya ini. Kalau yang C96 juga perbedaannya bisa dilihat di ininya, di slide-nya. Jadi slide-nya ini dari sini dia memasukkan pelurunya menggunakan klip ya. Jadi ada klipnya. Saya dari sini masukkan pelurunya dari atas. Kalau yang M712 ini dia menggunakan sistem magazine ya. Jadi versi magazinnya juga macam-macam. Ini versi yang low cap yang kecil. Ada versi yang high cap, dia jadi agak panjang, jadi penampakannya bisa sampai ke bawah seperti ini. Itu kalau yang high cap. Ini versi yang low cap M712-nya. Tuh. Jadi sebenarnya perbedaannya simpel sekali antara ada safety switch-nya atau tidak. Itu bedanya. Jadi sekali lagi ingat, M712 yang ada safety switch-nya. Kalau yang C96 tidak ada. Tuh. Dari segi mag-nya juga beda dia magazinnya. Oke, jadi itu perbedaannya sedikit ya. Tapi kalau sudah tahu perbedaannya, kadang mau nyari di online juga harus pakai kode nama Mauser C96 Spring gitu. Jadi kalau pakai kode ya M712 sulit ketemunya. Jadi sama seperti kalau kita ngomong perbedaan yang mana yang benar, rambut kucing atau bulu kucing. Kadang orang lebih suka ngomong bulu kucing, padahal yang benar rambut kucing itu, bukan bulu. Kalau bulu itu kan ayam gitu, bulu burung itu baru bulu. Itu seperti itu. Jadi kalau tidak percaya, cari perbedaannya bulu dan rambut di internet itu seperti apa. Itu sama seperti perbedaannya ini. Unitnya ini, M712 dan C96. Itu banyak sekali ambigunya. Masih bingungnya. Dan Mausernya juga banyak sekali jenisnya, tidak hanya M712 dan C96 saja. Ada juga yang Mauser versi rifle-nya ya, yang laras panjangnya juga ada. Ada juga versi Mausernya ini, tapi ada tambahan stoknya di sini, panjang. Jadi stok tuh yang penyangga di bahunya itu ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, itu tambahan aksesoris di shouldernya, stok namanya. Atau istilah bahasa Indonesia biasa kita bilang popor lah gitu. Ya, itu sedikit sejarah dan perbedaannya. Lalu ini pelurunya menggunakan peluru BB yang 6 mm. Jadi tergantung upgrade unitnya masing-masing. Kalau ini yang masih standar, belum sempat saya upgrade, jadi masih bisa menggunakan peluru BB yang plastik ya. Belum bisa menggunakan yang kaca atau yang metal, karena inner barrelnya masih ABS dan pistonnya juga masih ABS. Jadi kalau pakai yang lebih berat dari plastik, dia seperti orang meludah nanti keluar pelurunya, jadi cepat jatuhnya. Itu ini masih standar sekali. Yang baru saya upgrade di unit ini adalah hanya catnya saja, warnanya dan beratnya. Itu saja yang baru saya upgrade ya. Untuk markingsnya ya, jadi di dim-dim TV ini
review-review airsoftnya saya tidak tekankan ke tes menembaknya, itu sudah banyak Anda bisa lihat di channel yang lain. Jadi di sini saya fokus ke pembandingnya terhadap unit aslinya seperti apa, berapa persen keaslian unit airsoft ini dibandingkan dengan aslinya, dan juga kekurangan dan kelebihannya. Jadi di sini review jujur ya. Kalau memang yang kurang memang tidak realistik, saya bilang tidak realistik. Jadi ini Anda bisa taruh kepercayaan kepada channel ini ya, terkait review jujurnya. Untuk bahannya ini full ABS ya. Jadi belum ada metalnya sama sekali. Full ABS. Ini juga grade kayunya kayu imitasi. Jadi ini ABS ya. Hanya paint jobnya saja yang memberi kesan real. Ini juga pisirnya ABS, tidak metal. Nah, kita mulai dari depan dulu. Mulai dari ini outer barrelnya. Sebenarnya inner barrelnya hanya sampai di sini saja. Nah, hanya sampai di sini pendek. Ini outer barrelnya bisa dicabut ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kunciannya di sini. Jadi ini bisa dicabut. Nah, untuk merek Swankyang ini outer barrelnya kuat ya, tidak jatuh. Nah, walaupun diginikan, nah seperti itu kan dia tidak akan jatuh. Beda dengan merek saingannya, mereknya yang ada gambar kobra-kobranya itu ya, dia biasanya ada logonya di sini juga. Nah, kalau mereknya yang itu outer barrelnya mudah sekali lepas. Jadi dipasang begini, kadang digoyang-goyangkan gini saya sudah jatuh dia. Jadi itu kekurangannya di merek yang ada ularnya itu dibandingkan dengan merek yang Swankyangnya ini. Jadi kelebihannya Swankyang itu outer barrelnya kuat. Lalu dari segi magazine saya perhatikan sama kualitasnya dengan yang ular itu ya. Cuma yang ini sudah saya upgrade pemberat sehingga ketika saya tekan tombol mag release-nya di sini, nah dia langsung jatuh mag-nya. Kalau belum diisi pemberat, dia ketika ditekan mag release-nya ini tidak akan jatuh gitu. Kurang bagus lah jatuhnya itu. Jadi harus kadang ditarik sedikit. Nah, untuk memasukkan mag-nya itu yang bikin beda dari unit airsoft yang lain adalah ketika ingin memasukkan mag-nya itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa ya. Jadi harus ditekan ini. Tekan juga. Kalau dipaksa nanti ada mekanisme di dalamnya ini patah dia. Jadi harus kalau masukkan itu harus ditekan juga ini. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk safety switch-nya ini. Safety switch-nya ini kalau di aslinya bisa digeser ke bawah seperti ini, yang ujungnya ini. Jadi ditekan, diputar itu dia bisa berputar ke posisi aman, ke posisi safe. Jadi trigger tidak bisa ditarik dan hammernya ini tidak akan menghantam triggernya nih, pemicunya ini. Tuh kalau di aslinya. Ini di versi airsoft versi Cinanya ini dia tidak bisa. Sama juga seperti yang merek yang ada ularnya itu ya, tidak bisa bermain juga safety switch-nya. Jadi hanya hiasan saja. Lalu trigger juga sama. Grip. Nah, hand gripnya cocok di tangan. Jadi ini unitnya skalanya 1:1 ya, memang sama seperti aslinya. Jadi yang kemarin-kemarin juga seperti itu. Lupa saya menyebutkan unit-unit video-video saya sebelumnya itu rata-rata memang unitnya 1:1 skalanya. Jadi yang di channel ini semua unit yang saya review adalah 1:1 ya, sama seperti aslinya ukurannya. Tidak lebih kecil juga tidak lebih besar. Ini untuk di hand gripnya ada aksesoris untuk memasang tali selingnya ya. Tali selingnya yang disambungkan ke sabuk supaya kalau unitnya jatuh tidak terlalu jauh jatuhnya dari pengguna. Jadi seperti itu. Lalu, nah ini hammernya. Kelebihan dari unit ini adalah hammernya bermain. Tapi tidak 100% autentik. Jadi hanya hiasan ini saja. Kalaupun hammernya ini dihilangkan, tetap kok masih bisa menembak. Karena yang bekerja tugasnya menembak kan piston yang di dalam ini dan pernya. Jadi hammernya ini hanya hiasan saja.
Sama juga dengan mereknya yang ada ularnya itu. Jadi kualitas hammernya sama. Cuma bedanya kalau dengan aslinya ya, ketika ini ditarik kan, dikokang, nah dia kan turun. Tapi ketika slide-nya sudah kembali, mestinya dia diam, turun seperti ini kalau di aslinya. Kalau triggernya ditarik, baru dia kembali seperti itu. Itu kalau di aslinya. Ini di airsoft hanya sebagai pemanis saja, hiasan. Dan ketika dikokang juga sebenarnya yang mundur itu cuma ini aja. Kalau dibandingkan dengan aslinya, ya tuasnya yang ini saja. Tidak sampai setengah bodinya ini ikut mundur. Tuh ya, kecuali pada saat mereload di yang versi C96 itu. Nah, sisanya kalau saat menembak, yang mundur hanya ini saja. Tuh. Ya. Itu segi kurang realistisnya di segi airsoft ini dibandingkan dengan aslinya. Tapi kalau yang merek ular itu dia menangnya di iron sight-nya ini, di pisirnya ini. Dia memang untuk unit Mauser ini memang model pisirnya atau iron sight-nya seperti AK-47 ya, kalau Anda familiar dengan AK-47 itu. Jadi sebenarnya kalau yang di merek yang ada ularnya itu, dia ini bisa disetel ya, bisa dimaju mundurkan ini. Jadi misalnya semakin naik dia untuk setelan jarak target 400 meter, 600 meter seperti itu. Nah, ini ada angkanya ini. Nah, maksudnya angka-angkanya ini misalnya 150 meter, 450 meter sampai untuk jarak 1 km, 1000 meter. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk unit yang Songqiang ini dia kurang realistiknya ini. Jadi di iron sight-nya dia tidak main. Tuh. Jadi tidak bisa dimaju mundurkan, fix dia, diam segini aja, netral. Tuh. Jadi ini penampakannya kalau di iron sight. Ini yang di depan ini memang agak kecil ya. Seperti itu kalau disejajarkan. Untuk yang sisi marking sisi kirinya dia bersih, memang tidak ada bermain. Jadi memang hanya di tombol mag-nya saja dia mainnya ya, yang di sisi kanannya. Dia dominan di sisi kiri. Di aslinya juga seperti itu, main di safety switch, main di hammernya, jadi seperti itu. Untuk aksesoris yang bisa dipasang di sini juga hanya tali sling saja. Ya rata-rata kalau senjata-senjata zaman-zaman perang dunia 1 dan 2 tuh kurang attachment-nya lah atau aksesorisnya. Itu karena rata-rata hanya mengandalkan iron sight saja karena waktu itu teknologi kan belum maju. Ya. Jadi seperti itu. Sebagai penutup ya, jadi seperti ini prosedurnya, diisi peluru, masukkan, bisa dikokang ya, jadi seperti ini. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan untuk warna unitnya originalnya ini semua hitam ya, semua hitam nih, hitamnya hanya satu warna polos. Hand gripnya ini memang sudah dari pabriknya imitasi kayu seperti ini ya. Jadi saya kurang suka yang warna hitam dari pabriknya itu. Jadi makanya saya ganti dengan kesan-kesan abu metal ya, abu metal. Jadi hanya beberapa saja yang saya ganti menjadi warna hitam doff kayak ini safety switch-nya, karena memang paint job-nya saya miripkan seperti dengan aslinya seperti itu. Tapi kalau saudara-saudara punya rezeki lebih ya, atau punya dana lebih, ada unit yang menggunakan istilahnya elektrik ya. Jadi menggunakan tenaga elektrik, bodinya dia lebih bagus kualitasnya. Dia menggunakan nilon ya. Jadi nilon tuh campuran antara ABS dan kalau tidak salah ada plastiknya yang lebih kuat. Jadi itu plastik nilon namanya. Dia lebih kuat. Kalau ini masih ABS. Ya, jadi masih menggunakan tenaga per dan piston di sini. Kalau yang elektrik itu sudah lebih bagus dia, tenaganya lebih besar sehingga bodinya lebih kuat. Ya, seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi
kalau Anda mempunyai hobi airsoft itu sesuaikan juga dengan budgetnya ya dan juga tujuannya. Jadi kalau saya menggunakan hanya untuk pajangan saja, jadi saya beli yang standarnya, saya upgrade sendiri sehingga terlihat unitnya apik dan cantik. Tuh, jadi bisa upgrade sendiri. Kalau Anda keperluannya untuk power, atau upgrade-nya lebih banyak lagi, bisa Anda menggunakan jasa online untuk upgrade. Jadi harganya juga jatuh lebih mahal. Ini untuk FPS unitnya saya kategorikan medium ya. Jadi standar lah untuk FPS-nya. Untuk jarak di bawah 50 meter tuh masih keras lah kena. Karena dia lumayan bagus. Piston dan pernya itu juga inner barrelnya mampat dia udaranya bagus. Yang bikin kurang kuat itu adalah ini outer barrelnya. Dia lubang auto barrelnya ini jauh sekali dari ukuran yang 6 mm. Nah, jadi Anda bisa lihat tuh, jauh sekali perbedaannya. Tapi kalau inner barrelnya dia pas diameternya, ukurannya 6 mm, sehingga tidak ada udara yang bocor. Makanya kalau sudah sampai di sini nih otomatis bocor banyak udaranya. Makanya kalau tidak pakai outer barrel ini lebih jauh dia jaraknya bisa. Tapi kalau pakai outer barrel dia lebih pendek karena mungkin ada terbentur di sini kan. Ketika keluar dari sini pasti ada terbentur sedikit pelurunya dengan outer barrelnya nih, sehingga memperpendek jarak lah karena ada gesekan yang banyak kan. Kecuali Anda ketika menembak itu steady tangannya ya, benar-benar tidak ada recoilnya seperti itu. Makanya kalau Anda upgrade ini recoilnya lumayan keras nanti. Yang standar ini ya saya sudah lumayan recoilnya ketika nembak tuh, jadi tidak mungkin steady sekali kecuali seperti ini megangnya benar-benar ditekan baru mau steady, tapi kan tidak realistik ya, kurang asik seperti itu mainnya kalau begitu. Untuk berat unitnya di originalnya ketika datang itu benar-benar tidak ada beratnya ya, dia beratnya tuh cuma sekitar 50 gram itu, ringan sekali. Jadi saya upgrade beratnya, ini sudah maksimal beratnya itu sekitar 250 gram ya. Jadi beda tipis dari unit yang M9 Beretta kemarin yang sampai 300 gram tuh. Jadi rata-rata kalau mau upgrade pemberat itu tidak bisa sampai 1 kilo ya. Kalau unit-unit airsoft spring ini paling maksimal 500 gram lah bisa. Kalau yang laras panjang beda cerita lagi karena bodinya besar kan, itu bisa sampai 2 kg lebih dong. Itu ada nanti sudah masuk review list, jadi tetap stay tune di channel ini sampai tunggu saja reviewnya untuk yang unit-unit laras panjang ya. Untuk open bolt-nya ya, dia memang realistis ini untuk yang M72 ini ya, jadi memang seperti aslinya, memang terlihat. Jadi nanti yang di aslinya selongsong pelurunya memang keluarnya dari sini dia. Ketika ditarik pelatuknya tuh kan set, tuh memang keluarnya dari sini nanti pelurunya. Cuma nanti pernya tidak kelihatan ya kalau yang di aslinya, karena dia agak di bawah sedikit posisi recoil pernya ini, recoil springnya istilahnya. Kalau di versi airsoftnya ini dia terlihat. Baik, sekian review singkat dari unit airsoft M712 ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Om Santi 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 Om.